Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat. Selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Irfan sebagai Humas sekaligus Ketua Tim Kerja Kemitraan dan Bimbingan Teknis di BPAFK Jakarta Kementerian Kesehatan. Kita akan ngobrol santai tapi penting banget terkait dunia estetika, khususnya soal keamanan alat-alat yang digunakan pada klinik kecantikan. Dan hari ini sungguh luar biasa, kami datang diundang nih oleh Dr. Arti di T-Space Bintaro. Ini keren banget Bu Emi ya. Nggak kayak klinik Bu Emi ya. Iya, tempatnya cozy ya, keren banget nih. Makasih Dr. Arti ya atas undangan Dok kesini Dok. Iya, terima kasih udah datang loh. Iya, alhamdulillah. Nah, hari ini seharusnya kami mengajak Pak Badri ya Bu Emi ya, Kepala BPAFK Jakarta. Namun karena suatu hal hari ini Pak Badri nggak bisa menghadiri. Kita doakan juga Bu Emi ya dan Dr. Arti semoga orang tua Pak Badri sehat, lancar pengobatannya. Oke, Sobat Alkes, siapa sih yang nggak pengen tampil cantik dan percaya diri ya? Pastinya Dok. Tapi jangan sampai tampil menarik, kita malah terjebak pada pemakaian alat yang nggak sesuai dengan prosedur, apalagi beresiko nih. Betul Dok ya? Nah hari ini kita kedatangan 2 narasumber, 3 sekaligus bahkan, yang ahli di bidangnya. Yang pertama adalah Ibu Emitri, Katimker Yantek di BPAFK Jakarta. Serta ada Dr. Arti dan juga Dr. Terima kasih Pak Vidi. Irfan, senang bisa berbagi di sini bersama Dr. Arti dan Dr. Vidi. Dan yang kedua Dr. Arti, seorang dokter ahli kecantikan, influencer juga, banyak juga followers ini wah, yang sudah berpengalaman dalam bidang estetika. Halo Dok, apa kabar Dr. Arti? Baik, kabar baik nih. Senang banget udah didatangin. Sempat batuk kemarin Dok ya katanya ya? Iya, ini lagi musim ya. Lagi musim nih, alhamdulillah hari ini sudah sehat dan sudah bisa menjamu kita juga. Dan juga Dr. Vidi, selamat siang Dr. Vidi. Siang, Kak Irfan. Ini yang langsung in charge di Hyperbaric Chamber Dok ya? Betul. Pantas awet muda terus Bu ya? Iya. Kelihatan hasilnya. Karena sehari-hari pasti pakai hyperbaricnya. Iya. Oke, silakan Bu Emitri ya. Ya, jadi mungkin kita selama ini sudah melihat bahwa ternyata layanan itu perlu penting juga bermutu, didukung dengan alat-alat yang sehat ataupun bermutu. Nah, ingin juga kita menjelaskan bahwa sebenarnya pengujian alat-alat kesehatan di klinik ini amat berguna, seperti misalnya laser, oxygen chamber, atau bahkan alat-alat lainnya. Itu semua sudah termasuk alat kesehatan. Nah, seperti apa alat kesehatan ini harus memenuhi standar keamanan sebelum digunakan kepada pasien. Kami di BPAFK Jakarta, Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta melakukan pengujian, kalibrasi, dan inspeksi untuk memastikan tadi alat-alat dan sarana-prasarana tersebut bekerja sesuai dengan spesifikasinya. Karena itu kalau alatnya nggak sesuai standar bisa membahayakan bagi pasien safety. Dan pastinya juga berisiko Bu Emitri ya. Karena kan saat ini yang kita lihat ya sangat berkembang ya di industri kesehatan kecantikan maupun estetik Bu Emi ya. Tentu di balik teknologi yang terus berkembang, tentu juga ada risiko Bu Emi. Itu kenapa diperlukan pengujian terhadap alat kesehatan ya. Oke, jadi Bu Emi, jadi untuk alat kecantikan itu Bu nggak bisa asal pakai sebenarnya Bu Emi ya. Harus diuji dulu ya Bu. Diuji dulu dan dipastikan bahwa ternyata sesuai dengan standarnya, baru kita nyatakan itu bisa dipakai. Nah kebetulan kita ada pakarnya nih Bu Emi, ada Dr. Arti. Dok, punya pengalaman ya Dok ya? Pengalaman atau ketemu dengan pasien yang mengalami efek samping gara-gara alkesnya itu misalnya nggak proper Dok, di tempat lain misalnya gitu Dok. Oke, jadi kalau misalnya tadi pasien dengan efek samping alkes ya, alhamdulillah kalau di tempat kita di klinik Beautiful itu kita minim sekali untuk risiko karena alat medis tadi. Jadi semuanya itu karena memang kita sudah ada pencegahannya ya. Betul. Salah satunya adalah kalibrasi alat. Tapi kalau memang kita menerima pasien yang biasanya dirujuk oleh klinik lain atau dokter lain, itu kita ada beberapa kasus memang. Jadi memang biasanya misalnya pada kasus laser yang terlalu dalam, ataupun misalnya tekniknya yang tidak kompeten yang mengerjakannya, itu juga kita sering menerima sudah terjadi luka bakar. Atau kita yang sering lagi adalah misalnya adalah kasus bedah plastik. Jadi Beautiful Clinic itu sering menerima revisi untuk kasus operasi. Gitu. Dan itu kan pasti ada banyak faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya efek samping tadi. Salah satunya alkes yang
nggak proper, yang nggak proper layak tadi pakai, bisa. ya. Dan Bu Emitri di BPFK Jakarta sendiri Bu, itu kita bisa ya Bu melakukan kalibrasi atau pengujian terhadap laser Bu Emi ya? Betul, laser itu dari mulai kecantikan, surgery dan sebagainya memang kaitannya supaya sesuai dengan kebutuhan yang digunakan di pasien. Oke, ini mungkin ke Dokter Vidya kali ya, yang langsung in charge di sana ya. Ngeri juga ya kalau dengar kita tadi Bu ya, misal tadi ada beberapa kasus-kasus yang direvisi oleh Dokter Arti dok ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai pasien nih dok ya, bisa memastikan alat yang digunakan itu aman di klinik dok? Misalnya dok. Yang pertama kita pastikan dulu ya, kliniknya ini sudah punya izin atau belum. Oh, itu perlu di-highlight ya, iya benar. Banyak juga klinik-klinik yang masih belum ada izinnya, itu penting banget. Yang kedua, alatnya gimana? Alatnya sudah distandarisasi belum? Kebetulan kemarin kita punya chamber oksigen sudah dikalibrasi, sudah diperiksa ya Bu. Betul sekali. Jadi sudah dipastikan aman. Gitu. Jadi klinik chamber oksigen nih hiperbarik chambernya punya Dokter Arti nih di Beautiful Clinic Estetik ini sudah diuji dan disertifikasi oleh BPFK Jakarta Bu Emi ya. Kita juga ada soft launching juga ya. Betul. Sertifikatnya dok ya. Kita masuk ke segmen berikutnya nih tentang kesadaran klinik estetik dan dalam meningkatkan kualitas layanan. Berikutnya ini pertanyaan masih ke Bu Emitri nih Bu Emi. Tadi udah dibahas nih Bu tentang risiko kalau alat estetik nggak diuji atau nggak dikalibrasi. Nah, sekarang kita lihat dari sisi klinik ini Bu Emi. Apakah banyak nih Bu klinik yang sudah sadar Bu tentang pentingnya pengujian kalibrasi alkes? Bu Emi kan juga di bagian pelayanan nih Bu, yang setiap hari pasti banyak menerima permintaan. Jadi database-nya BPFK ini di Bu Emi itu nih Bu. Banyak nggak sih Bu yang mulai sadar nih Bu, terutama di klinik kecantikan atau estetik tentang pentingnya pengujian kalibrasi Bu Emi? Saat ini belum banyak. Salah satu yang sudah mulai itu kurang lebih ya 1 atau 2, 3. Salah satunya adalah klinik di sini ya dokter. Makanya saya berharap memberikan semangat juga kepada masyarakat. BPFK Jakarta sering melakukan edukasi, bahkan kita ikut pameran Indo Beauty untuk memahami sejauh mana kita mendukung tadi layanan kecantikan, sehingga akan dihindari risiko-risiko akibat alat-alat standar. Sebagai bentuk untuk preventif ya, maka pengujian kalibrasi adalah jawabannya. Salah satunya di kegiatan hari ini kita ikut podcast sama-sama bisa mengimbau untuk semua masyarakat memastikan penggunaan alat kesehatan yang aman dan layak pakai kepada masyarakat. Jadi ini bagian dari public campaign Kemenkes juga ya tentang penggunaan alat kesehatan yang proper, layak pakai dan juga aman. Nah, bagian dari ke masyarakat sebenarnya Dokter Arti. Tahun kemarin kalau nggak salah ya Bu, kita tuh ikut pameran Indo Health Beauty ya kalau nggak salah ya. Jadi kita buka stand di sana memberikan, terutama untuk para distributor alkes nih, baik itu laser misalnya Bu Eni ya, atau misalnya lampu operasi itu bagaimana sebelum dijual itu juga bisa dilakukan pengujian kalibrasi di BPFK Jakarta sebenarnya. Sekarang kita bahas ke teknis lagi nih Bu Eni ya. Nah, bagaimana sih proses pengujian kalibrasi Bu? Kadang kan kalibrasi itu hal yang umum ya, orang banyak tahu Bu. Cuma apa sesimpel itu sebenarnya Bu? Nah, sebenarnya simpel. Jadi begitu klinik kecantikan atau distributor alat kesehatan itu menginginkan layanan kalibrasi, tinggal mengajukan permohonan ke BPFK Jakarta, bisa langsung by email atau dengan aplikasi. Kita ada paten, jadi pengguna lihat menggunakan website seperti marketplace langsung minta apa, kita proses maksimal 3 hari kerja. Kemudian kita respon, kita lakukan penawaran, setuju tanggal dan waktu, kita ke sana ukur, ngecek sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Kemudian kita pastikan alat itu berfungsi dengan baik dan sesuai standar. Setelahnya nanti akan diberikan sertifikat pengujian dan laporannya menunjukkan bahwa alat ini aman untuk digunakan. Gampang banget ya sekarang. Gampang sebenarnya. Jadi kayak di e-commerce gitu dok. Jadi tinggal pilih alat yang mana mau dikalibrasi, tinggal disubmit. Nanti dari BPFK Jakarta ada offering ya Bu ya, juga ada permintaan. Nah sebenarnya yang kita ketahui dok, kalibrasi itu kan buat alkes-alkes yang high risk ya. Misalnya kayak di rumah sakit itu ventilator misalnya. Padahal di BPFK Jakarta kami juga bisa melakukan pengujian terhadap jarum suntik.
Jarum suntik Iya, jadi needle-nya. tes uji ketajaman jarum. Betul. Oke, tapi berarti itu secara random aja ini ya? Secara random Bu Emi. Random. Biasanya Dan itu juga produsennya melakukan. produsennya Oh, menginginkan produsennya. Iya, ujinya. melakukan. Jadi kita sebagai konsumen udah terima beres Betul. bahwa ini jarumnya sudah Iya. terkalibrasi. Karena memang kan di sini memang penggunaan jarum suntik Banget. cukup tinggi kan. Betul, Jadi iya. memang feel-nya si dokter bedah buat menggunakan jarum suntik itu kadang-kadang bisa beda-beda tuh. Benar. Iya, Setiap iya. merek tuh. Betul. Jadi nah itu bisa jadi apa ya, acuan ini alat yang kita gunakan jarum suntiknya sudah terkalibrasi atau belum. Betul. Tapi ya menurut saya ya sekarang tadi balik Iya. lagi ke klinik-klinik yang belum sadar untuk melakukan kalibrasi. Sebenarnya kita jadi kepaksa nih gara-gara akreditasi nih. Oh iya benar. Iya betul Iya. dong. Jadi sebenarnya sangat baik program dari pemerintah, dari Betul. Kemenkes, Iya. bahwa setiap klinik itu harus melakukan akreditasi. Iya. Nah di saat itu kita sebenarnya jadi rapi-rapi nih, Betul, termaksud melakukan kalibrasi Iya. semua alat. Nah itu jadi ada baiknya memang selain kalibrasi tadi mulai dari akreditasinya dulu kali ya, Iya. Iya. gitu. Jadi kepaksa melakukan Terpaksa, ya. rapi-rapi, termasuk si kalibrasinya. Memang betul Bu Emi ya, di kami sendiri dok, adanya penambahan layanan kalibrasi di BPFK itu sejak tahun 2012 Bu Emi ya. Itu dikarenakan memang salah satu faktor determinannya adalah karena akreditasi Bu Emi. Persyaratan akreditasi terhadap itu dan fasilitas alat kesehatannya dok. Iya. Lagi-lagi bicara kita soal kalibrasi, pengujian kan outputnya adalah patient safety Bu Emi. Iya, ya itu yang memang pasti kita inginkan bahwa pasien itu menerima pelayanan yang terbaik dari Betul, klinik kita. iya. Jadi kita sudah menjadwalkan untuk alat-alat yang memang kita gunakan hampir setiap hari itu minimal 1 tahun sekali sudah melakukan kalibrasi. Wow, betul. Gitu. Jadi pas akreditasi kita ditanya mana kalibrasinya, kita udah beres Iya. tuh. Udah lengkap datanya Iya dok udah ya. lengkap datanya karena kita memang rutin Betul. melakukan kalibrasi gitu. Jadi bisa ngecek nih pasien di tiap alat kita, bisa di Label ya? alat laser gitu Iya. udah ada labelnya bahwa kita sudah terkalibrasi. Jadi kalibrasi itu bukan lagi semata-mata karena mandatori akreditasi, tapi bagian dari budaya dok ya untuk patient safety ya. Iya pasti. Ujung-ujungnya memang pasti patient safety. Kalau kita sebagai dokter menggunakan alat yang istilahnya kurang baik, kita pun Iya. jadi nggak pede. Atau ngeragu gitu dok ya. Kita jadi Iya. ragu. Aduh nanti ini frekuensinya beda atau tadi ketajamannya Iya. beda. Itu kan bikin kita bekerjanya jadi nggak optimal Betul. gitu. Jadi memang penting sekali kalibrasi. Dokter Vidi sendiri nih sebagai user dari hyperbaric chamber nih, setelah diuji oleh BPFK Jakarta, itu ada rasa pede nggak sih dok? Aman, nyaman gitu? Iya pede dong, apalagi kan chamber, hyperbaric chamber tuh di Indonesia ya masih belum banyak banget ya. Belum banyak Bu Emi ya? Nah, Belum banyak. Jadi orang kan masih aman nggak? Iya, gitu. Tapi betul. karena kita udah Sertifikasi, ya. teruji, jadi kita juga aman menjelaskan ke pasien tuh alat kita tuh sudah terstandarisasi loh, sudah punya sertifikat gitu, jadi lebih aman gitu ya, lebih pede, percaya diri kalau alat kita itu ya safety gitu. Pernah ada pengalaman ya dok? Misalnya pasien nanya, ini alatnya aman nggak sih dok ya gitu? Pernah Iya ada pengalaman? selalu nanya sih, pasien rata-rata nanya Oh. ini aman nggak ya di dalam, apalagi misalnya pernah ada isu-isu yang lain gitu. Oh, iya, Kita iya. pastikan kita selalu aman gitu. Kita juga jelasin di dalam kita seperti apa, tidak boleh bawa apa gitu ya. Kita juga selalu kasih tahu kalau alatnya juga udah di standarisasi, Diuji gitu. ya. Udah diuji. Wah ini luar biasa Bu Emi. Artinya Bu Emi, alat kesehatan yang diuji itu nggak lagi sekedar mandatori terhadap akreditasi Bu, tetapi dibangun oleh daya kritis masyarakat ya Bu. Iya. Betul. Percaya. Karena saya juga pernah nih, dokter Arti, saya pernah antar istri saya buat bone densitometer Bu ya. Nah itu ketika saya tanya, ini udah dikalibrasi atau belum? Nah, Dia kaget, kok tahu saya bilang gitu. Iya. Karena amanat undang-undang sebenarnya Bu Emi. Iya. Pasiennya Sampai kalau BPFK ya, kritis bukan ya. saya bilang gitu, iya. Karena kan ini kebayang kalau digunakan oleh keluarga kita Bu Emi. Iya. Mungkin Bu Emi Bu, ini pernah nggak Bu? Kita secara umum ya Bu ya. Iya. Di Bu Emi setahu saya itu ada program DTPK ya Bu. Betul. Jadi ini BPFK memberikan program Layanan. Rp0 nih dok terhadap rumah puskesmas di daerah terpencil, daerah tertinggal, perbatasan. Perbatasan dan bermasalah kesehatan. Nah, itu pernah Bu punya pengalaman yang tidak mengenakan lah Bu terhadap alkes-alkes yang nggak pernah dikalibrasi. Saya pernah dengar Ibu pernah cerita lagi tuh ada bayi sampai punggungnya kebakar ya. Iya. Nah, itu gimana Bu Emi itu Bu? Ya, jadi tadi begitu alat yang digunakan tidak diketahui standarnya, maka pasienlah yang akan mendapatkan efeknya. Begitu pasiennya
menggunakan alat yang tidak terkalibrasi, terjadi proses penyimpangan tadi, maka efek dari hasil treatment itu menimbulkan tadi dampak lainnya. Tapi itu dulu Bu Emi. Dulu makanya setelah kita pun sering memberikan dukungan untuk tadi beberapa fasilitas kesehatan yang memang belum tersentuh di daerah tadi untuk bisa lebih mendapatkan layanan. Semakin kita gencar memberikan edukasi kepada masyarakat Bu ya, semakin terbangun daya kritis Bu ya. Semangat sekarang mereka semua dapat. Tadi nyambung ke kritis daya kritis masyarakat, kita mesti bedain juga nih antara tadi puskesmas, rumah sakit ataupun dengan klinik estetik. Betul. Nah kalau rumah sakit sama puskesmas kan biasanya menerima pasien sakit ya. Kadang-kadang udah nggak nanyain tuh. Karena yang penting ditanganin gitu. Betul. Nah kebetulan Dokter Vidi di sini juga kan ya, karena pasien kita mostly pasien sehat dan memang tindakan yang dikerjakan adalah tindakan estetik. Itu jadi lebih kritis. Jadi dia selalu bertanya ada alat terbaru nggak, alatnya sudah terkalibrasi nggak, ini aman nggak buat saya. Itu sih yang makanya yang membedakan. Lebih kritis lagi. Kita makanya harus banget nih akreditasi dan kalibrasi itu wajib sih buat kita. Jadi brandingnya sehat, cantik, dan tadi aman. Jangan sampai saya sudah sehat kok malah nggak makin sehat ya. Ini kritik. Kritis sekali sekarang. Betul. Nah, kenapa kita memilih klinik ini, Bu Emi? Salah satunya kita anggap juga yang paling proper juga, ya. Dan juga kita pernah uji Bu Emi Tri ya. Sudah ada istilahnya tadi begitu kita selesai uji, statement bahkan pembuktian ya di lapangan seperti apa hari ke harinya ya. Betul. Oke, nih sebelum kita tutup di Bapak Ibu semua. Boleh dong tips ya buat pendengar di sini nih, tentang bagaimana memilih klinik kecantikan yang aman. Dokter Arti, saya ingin bertanya deh, ada nggak sih perbedaan antara klinik kecantikan dan klinik estetik? Sebenarnya basicnya sih sama aja. Sama aja. Cuman kalau untuk beautiful klinik, estetik klinik ini, memang kita basicnya adalah plastic surgery. Gitu. Jadi lebih pelayanan kita lebih luas, terutama di bedah plastik, ada tindakan estetik, kemudian kita lifestyle-nya kita juga ada. Tadi ada hiperbariknya buat pendukung dari bedah plastik dan estetiknya. Kemudian kita ada dokter gizi, kita juga ada dokter radiologi dan lain sebagainya gitu. Jadi pendukungnya juga kita ada. Di satu tempat ini semua? Yang pusatnya memang di sini. Kita ada sebenarnya udah ada 12 cabang di seluruh Indonesia. Yang di cabang-cabang itu mostly memang kita bedah plastik dan estetiknya aja. Oh, ini lebih komprehensif ya? Ya, ini lebih lengkap gitu. Yang cabangnya itu yang by Dr. Tompi itu? By Dr. Tompi. Oke Dok, mungkin bisa dijawab Dok, tadi ya apa aja sih tips dan dan tipsnya ya untuk memilih klinik kecantikan yang aman dan juga proper pastinya. Iya, apalagi sekarang klinik kecantikan menjamur banget Dok. Setiap pintu 100 meter ada Dok. Bahkan kalau di jalanan Bintaro kita ini udah bisa jadi Gangnamnya di Korea pindah ke sini ya. Karena saking banyaknya berderet-deret itu klinik estetik gitu. Jadi memang apalagi kalau tadi salah satu itunya adalah pasien estetik mostly adalah pasien sehat. Pasti dia akan lebih kritis, lebih berpikir milih mana yang terbaik nih. Nah, jadi pastikan nih kalau pilih itu adalah klinik yang memang sudah terdaftar. Kalau perlu adalah sudah akreditasi nih Bu. Itu. Iya, jadi bisa kita cek. Iya, biasanya klinik yang sudah akreditasi akan melaporkan di Instagramnya atau di bagian websitenya kalau dia itu sudah terakreditasi. Yang kedua itu kita cek juga dokter yang mengerjakan. Pasti kan udah milih nih dokternya nih beneran dokter apa enggak, ada dokter gadungan apa enggak, atau bukan dokter estetik tapi ngaku dokter estetik. Nah, hal-hal kayak gitu kita sebenarnya udah gampang ngeceknya dari www.kki.go.id. Jadi Konsil Kedokteran Indonesia. Kita cek nanti nama dokter Arti ada nggak sih di situ, dokter Vidi ada nggak sih di situ. Jadi beneran ada nggak nih dokternya. Terus dia kompetensinya apa gitu. Jadi bisa dicek. Jadi masyarakat juga lebih kritis ya. Dari dokternya. Terus yang ketiga itu lihat alatnya. Pasti bisa ngintip-ngintip nih alatnya udah terkalibrasi apa belum, atau tanya ada labelnya saja. Ada labelnya apa enggak. Kalau di hiperbarik kita ada sertifikatnya kan. Jadi bisa ngeliat gitu. Tadi pun saya sempat sholat di lantai 3 ya Dok ya. Itu banyak perawat tuh Bu. Jadi nggak hanya dokter di sini karena juga yang perawat juga banyak di sini. Ya. Oke, buat sobat Alkes di tanah air nih,
sekarang kita tahu nih ya bahwa pengujian terhadap Alkes itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi juga soal keselamatan pasien. Jadi jangan sampai salah nih memilih institusinya, pastikan dari institusi yang berizin dari Kemenkes ya, memiliki personil yang kompeten seperti BPFK Jakarta tentunya dok ya. Ini obrolan kita udah sampai di akhir nih. Dokter Arti, Dokter Fidi dan juga Bu Emi Tri. Mungkin ada tambahan dari Dokter Arti dok atau dari Bu Emi, Dokter Fidi? Terima kasih banyak waktunya Dokter Arti, Dokter Fidi, bermanfaat Pak Irfan waktu kita buat teman-teman di semua di Indonesia nih hari ini. Oh sama deh, Dokter Fidi. Jadi manfaat dari hyperbaric chamber itu apa aja sih? Yang kita tahu kan katanya buat awet muda, buat yang susah tidur. Nah, apa aja dok boleh tahu? Nah, Pak Irfan udah nyobain belum? Belum. Kapan-kapan kesini, satu grup cobain di Wah, dalam bener dok ya? Iya, wow. Gitu. Sebenarnya manfaatnya banyak banget, nggak harus yang orang sakit, orang sehat pun banyak manfaatnya. Itu kan hyperbaric itu menghirup oksigen ya. Nah oksigen itu kan yang bawa darah. Otomatis kalau aliran oksigen lancar, aliran darah tambah lancar lagi gitu ya. Meningkat kadar oksigen ya dok. Meningkatkan stamina. Kalau yang susah tidur karena dapat oksigen yang banyak, nanti dia akan membantu produksi hormon melatonin untuk tidur. Jadi untuk tidur lebih baik lagi. Kalau untuk kulit dia bantu produksi kolagen biar lebih awet muda. Langsung. Gitu. Jadi banyak banget manfaatnya. Jadi cobain Mas Irfan. Siap. Ibu. Ini ada titipan nih dokter. Ini teman saya kebetulan nitip nih. Namanya Mbak Seni ya di Malaysia. Katanya nitip dong Dokter Tompi kalau mau implan apa rambut ya. Iya. Nah itu di sini juga ada diskon nggak katanya? Ada juga dok di situ ya. Ada. Keren. Hair transplant. Oh iya transplantasi jadi buat rambut transplantasi ya. rambut itu dokter kita sudah training dari dokter di Turki dan sudah banyak mengerjakan pasien. Kita bahkan dari kasus-kasus kita itu kita 98% tingkat keberhasilannya. Nah, selain tadi udah di hair transplant, biasanya kita juga kalau keluar negeri kan udah nih udah ditanam rambut udah nih. Kalau di sini kita ada lanjutannya, ada perawatan lanjutannya. Salah satunya masuk ke hyperbaric chamber. Nah, jadi nanti habis hair transplant itu hasilnya akan jauh lebih bagus. Dengan dukungan tadi peralatan tadi ya. Dengan Selain lebih dekat Bu, dan juga terintegrasi dengan hyperbaric chamber. Wah, obrolan ini seru banget ya pastinya. Makasih banyak Dokter Arti, Dokter Vidya, dan kita juga diajak main ya bersama tim di belakang dari BPFK Jakarta. Pastinya ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, teman-teman juga nih, halo yang di belakang yang udah ikut dari BPFK Jakarta. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama BPFK Jakarta. Tetap sehat, tetap cantik, dan pastikan selalu aman dan memilih perawatan kecantikan. Sampai jumpa.